Bantahan berikutnya kita katakan, jadi yang sudah rusak sejak awalnya. Kita bilang Al-Quran itu tidak seperti perkataan Anda bahasa Muhammad. Tidak, Al-Quran itu adalah bahasa Allah Subhanahu wa taala. Maka dia mukjizat, ya. Oleh karena subhanallah, ya, Allah mudahkan orang hafal Al-Quran. Anak-anak kecil sudah hafal Al-Quran, ya. Adapun kalau Injil terjemahan, Taurat juga terjemahan, sampai sekarang nggak ada yang hafal Taurat dan Injil. Siapa yang hafal? Nggak ada. Al-Quran yang hafal ribuan orang hafal. Anak kecil sudah hafal apa? Al-Quran. Al-Quran kalau ada satu huruf dirubah semua orang tahu. Kenapa? Karena ada yang memberitahu. Karena banyak orang yang hafal Al-Quran. Itu namanya mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan perkataan Muhammad. Bukan perkataan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib. Kemudian perkataan mereka, kalau ini bahasa Muhammad, ya, berarti Muhammad pasti kurang dalam penerjemahan. Karena dia manusia, bagaimana bisa mentransfer ilmu Allah seluruhnya? Kita bilang yang bilang Muhammad mau transfer ilmu. Jadi sudah taruhlah kita sesuai dengan, maksud saya menyebutkan bantahan kedua ini, taruhlah kita setuju sama ente, sama-sama sesat, benar ini perkataan Muhammad. Paham? Taruhlah ini perkataan Muhammad, bukan perkataan Allah, tapi ini sudah jelas batil, ya. Kita bilang taruhlah ini perkataan Muhammad. Siapa bilang juga Muhammad mau terjemahkan seluruh firman, seluruh ilmu Allah? Allah hanya menyampaikan sebagian ilmu Allah di Al-Quran. Di Al-Quran itu bukan semua ilmu Allah. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Seandainya lautan ini jadikan tinta untuk menulis firman-firman Rabbku, Allah Subhanahu wa taala, tidak akan mungkin. Jadi Al-Quran itu hanya sebagian ilmu Allah, bukan seluruhnya. Paham? Bukan seluruhnya. Jadi memang tidak ada, kalaupun itu Nabi Muhammad hanya terjemah, Nabi Muhammad juga tidak sedang menerjemah seluruh ilmu Allah, tapi hanya sebagian ilmu Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang benar itu bukan terjemahan, itu adalah murni bahasa Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita sekarang bicarakan turunannya. Tadi sudah saya sebutkan. Gara-gara mereka menganggap Al-Quran ini bukan bahasa Allah, sehingga diterjemahkan oleh Muhammad terjemahkan sesuai dengan konteks zaman dia, konteks sifat dia sebagai manusia, sebagai orang Arab yang tinggal di zaman Badui dahulu. Maka sekarang kita harus terjemahkan dengan bahasa kita, dengan konteks yang cocok dengan zaman kita, dengan tafsir namanya tafsir kontekstual, dengan tafsir namanya tafsir hermeneutika.